Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Lalu kemudian tipe manusia yang ketiga, ini kebanyakan umat Islam itu tipenya tipe yang ketiga. Orang yang tidak berharta, penghasilannya itu pas-pasan atau kadang juga penghasilannya serabutan. Penghasilannya itu tidak pasti, hidup dengan sangat sederhana, qanaah. Mudah-mudahan kita ini semuanya qanaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hidupnya nggak rumit. Hidupnya itu sederhana, nggak rumit. Dalam menjalani kehidupan itu mereka tidak tersiksa oleh keinginan-keinginan. Dia cukup dengan yang sesuai kemampuannya saja. Saya kenal beberapa anak muda yang gaya hidupnya itu makannya itu maunya di tempat yang branded. Diajak ke warteg dia bilang kurang bersih. Insya Allah. Kalau kayak saya kan makan di warteg di mana yang penting halal, kenyang. Yang penting halal. Kalau bisa carilah kira-kira pelayannya atau pemiliknya atau apa yang berkerudung, yang memunculkan simbol-simbol Islam. Apalagi kalau sudah disebut Haji Anu atau Haja Anu gitu loh. Jadi kalau kita mau makan, cari tempat yang kira-kira kehalalannya itu dapat dijamin. Biasanya itu apakah itu nasi goreng, apakah itu mie goreng, kelihatan orangnya itu kulitnya sawo matang lalu pakai kerudung, kita lebih baik ke situ ketimbang yang, karena biasanya kalau orang itu sudah berkerudung dalam artian berjilbab, insya Allah cara mencuci makanannya pun sesuai syariat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tipe orang yang ketiga ini tidak berharta, penghasilannya serabutan atau pas-pasan, tapi hidupnya adalah qanaah, sederhana. Orang-orang ini hidup itu dijalaninya dengan baik. Bahkan beliau itu, mereka itu lebih terobsesi oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas. Jangan ngelihat orang-orang yang memang ekonominya di atas. Fa huwa ajdaru alla tazdadu nikmatallahi alaikum. Jadi hal ini merupakan dasar agar kita itu tidak mudah meremehkan orang. Tatkala kita itu penghasilannya serabutan, penghasilannya pas-pasan, kita melihat ada orang yang rumah pun tidak punya, kontrak pun tidak mampu, hidup di bawah jembatan, beralaskan kardus, kadang-kadang kalau hujan kehujanan, kalau banjir kena banjir. Ini namanya unduru ila man huwa asfala minkum. Kita semuanya alhamdulillah. Itu kalaupun kita punya sepeda motor tua, alhamdulillah masih ada saudara-saudara kita yang ngontel. Jadi hidup ini sederhana. Dan kadang kita heran, orang yang sudah punya aset, punya harta 10 triliun masih rakus, masih korupsi, masih kemudian apa itu? Menguasai, memonopoli, sehingga orang-orang itu tidak bisa berdagang karena dimonopoli. Nah, orang yang ketiga ini menurut Imam Ghazali syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Alhamdulillah.
Di dunianya kelihatannya sengsara, padahal belum tentu sengsara. Cuma memang penghasilannya dikit. Tapi sa'idun fil akhirah, di akhiratnya bahagia karena masuk surga. Alhamdulillah. Orang-orang yang begini ini rajin ngaji, ke pengajian datang, ke kajian-kajian datang, kalau tetangga punya kesulitan juga datang, dan pokoknya kehidupan sosialnya tinggi. Tatkala melihat tetangganya tidak masak, dia beri bantuan, padahal dia sendiri juga hidup itu susah. Rasa sosialnya itu jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak punya rasa sosial. Tatkala tetangganya sakit, dia tengok, dia kadang tungguin, dia kadang bantuin. Kadang-kadang dia bilang, di dompet saya juga uangnya tinggal 100.000, tapi kalau ibu butuh, saya paruan, ibu saya pinjemin 50. Jadi orang-orang yang hidup sederhana, penghasilannya serabutan ini lebih banyak ini. Lebih banyak umat Islam ini kehidupannya ini, dan Nabi tidak khawatir. Yang penting hidupnya bahagia. Bahagia itu tempatnya di hati. Jadi orang rumahnya mewah, gedung mewah, tapi kacau balau pikirannya, kehidupannya, Masya Allah, utangnya banyak. Bayangkan kalau asetnya 1 miliar, utangnya 2 miliar, kira-kira miskin apa? Miskin apa kaya? Aset 1 miliar, utang 2 miliar. Miskin. Malah tekor 1 miliar. Nah, karena itu apa? Alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh kehidupan yang sangat sederhana. Padahal beliau itu adalah nabi, beliau pun adalah bisa disebut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, namun hidupnya memberikan contoh yang sederhana. Alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang di sini sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaum muslimin sidang subuh